Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. It's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bang. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Jepang melakukan gencatan senjata dikarenakan sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul bersama Syahrir yang mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Berarti negeri kita sekarang ini dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Rikano dan Sairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada saat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Ya, ada apa? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana sekarang. Kamu boleh potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah dari sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Sudah banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang kelam bagi kita. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, lantas, mengapa Anda datang ke Soekarno dan segera menyuruhnya untuk memproklamir kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Tapi, pasukan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan pasukan Jepang. Coba perlihatkan kepadaku. Di mana letak kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah kalian mau bertanggung jawab jika ada pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Oke, baiklah. Tapi berikan waktu sebentar untuk berundi. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, Bung. Kita tidak boleh terlalu gegabah. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Selain itu, kita harus membicarakan masalah kemerdekaan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula kan mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan diri dengan matang. Bagaimana jika semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat.
Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang sedang menunggu di luar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi, karena hal ini akan dibahas lagi dalam sidang PPKI. Baik. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kedatangan kalian sebagai ini? Bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Hah? Tempat pengasingan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrokan antara rakyat dan juga Jepang. Oke, baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, agar terjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah Anda tahu di mana Soekarno dan Hatta berada? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku sekarang, maka aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kita semua. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, bisakah Anda mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Maaf, saya Pak. Ya. Baiklah, kalau begitu naiklah. Sekarang jelaskan, kenapa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Tetapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah saya sudah katakan tempo hari, masalah kemerdekaan akan dibicarakan pada sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Tetapi kami semua berpendapat bahwa kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Nah, pendapat itu benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Lagi pula, kita juga masih perlu bantuan dari Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana bila tindakan Jepang tentang kemerdekaan bangsa itu hanya janji manis? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, marilah kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Ayo, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Mungkinkah kita bisa melakukan semuanya ini? Tentu mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju jika kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya, Soekarno. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita, Bung? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Lagi pula hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan suatu kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita menggunakan rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami datang malam-malam dulu. Sebenarnya kami memerlukan tempat untuk membicarakan tentang rencana kemerdekaan besok. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Kalau begitu, masuklah. Terima kasih perwira. Saya akan pergi istirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, teks proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang sudah hadir saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasi ini? Jangan, kita tidak boleh sama dengan negara lain. Kita harus berbeda. Lalu, bagaimana Bung Karno? Ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi, harus mengatasnamakan bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani naskah ini cukup 2 orang, yaitu kamu dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Sayuti, tolong ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini dengan baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Tapi kita belum punya bendera Pak, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang tersisa hanya kain merah dan putih. Apakah bisa? Tentu saja, yang penting kita sudah berusaha. Baiklah. Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Sangsaka merah putih. Bendera pusaka Sangsaka. Dan merah putihnya Sang Merah Putih. Sangsaka merah putih. Brilliant. Sudah, sebaiknya sekarang Bapak bersiap-siap saja. Karena sebentar lagi Bapak akan membacakan teks proklamasi. Baiklah. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang
hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan ini. Sultan Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. 3. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari ini 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.